ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وحبيب الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى طريق المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarramun Al-Mukarram, para alim ulama, guru-guru agama, juga sama-sama kita muliakan yang mulia saudara qari Al-Quran, bapak-bapak, saudara-saudara qari Maulid Al-Barzanji, sama-sama kita hormati yang terhormat Bapak Kepala Desa Sungai Kupang beserta aparat desa, juga sama-sama kita hormati Sahibul Bait sekeluarga selaku pengundang, juga sama-sama kita hormati saudara kita penata acara sekaligus kameramen, juga sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat majelis pencinta maulidnya, lahirnya, hijrah dan wafatnya kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk mengembalikan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat, anugerah, hidayah, bimbingan dan izinnya kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama hadir berkumpul di rumah Sahibul Bait Haji Abdul Muthalib yang telah mengundang kita. Tentunya kita bersama-sama akan mentakrimkan, memuliakan, mentakzimkan, membesarkan kelahiran, hijrah dan wafatnya kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kita berkumpul dengan para alim ulama, dengan para qari, dengan bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian, mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan nikmat sehat,
Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang halal di dalam menambah-nambah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan doa kita berdatang diijabah oleh Allah, serta mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita min umurid dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kehariban junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat majlis peringatan Maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Izinkan ulun pribadi terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait selaku pengundang, juga kepada saudara penata acara yang kiranya memberikan waktu dan kesempatan untuk pribadi ulun menyampaikan seputar dan sekitar kelahiran, hijrah dan wafatnya junjungan kita, kekasih kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ulun pribadi tidaklah lupa menghaturkan ucapan ampun, minta maaf, minta reda lawan pian berataan. Andai kata apa-apa yang ulun sampaikan mungkin terdapat kekurangan, kejanggalan, ataupun sesuatu yang kurang berkenan di hati pian berataan, terlebih dahulu ulun pribadi mengaturkan ucapan minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat majlis peringatan Maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada penduduk langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai penduduk langit dan bumi, barang siapa yang pernah memandang kekasihku Muhammad, maka itu cukup baginya sebagai tiket masuk ke dalam surgaku dengan pandangan ainul mahabbah. Dan itu didengar oleh seluruh penduduk langit, didengar oleh seluruh penduduk bumi, sampai-sampai makhluk yang melata al-hayat, yaitu ular. Ular ini ketika mendengar Allah Subhanahu mengumumkan barang siapa memandang kekasih Allah dengan pandang ainul mahabbah, ini menjadi tiketnya masuk surga. Lalu ia minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan ulun untuk memandang kekasih pian. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai ular, apabila engkau ingin memandang kekasihku, maka diamlah engkau di tempat ini. Maksudnya wa'thur. Diamlah engkau di tempat ini, nanti pada sampai waktunya kekasihku Muhammad akan singgah di tempat ini. Lalu pada ketika itu si ular ini ia berdiam, bertempat tinggal di dalam gua itu lama, bahkan dalam riwayat beribu-ribu tahun, hanya sampai waktunya dan Rasulullah singgah di gua surah tersebut. Itu pun kejadiannya ketika 12 Rabiul Awal Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada malam Senin tersebut, para pemuda kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Apa niatnya? Ternyata mereka ingin membunuh Rasulullah SAW karena mereka tidak senang dengan dakwahnya Nabi kita, syiar agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Tetapi Allah berkehendak lain, yang pada waktu itu rumah Rasul dikepung oleh pemuda kafir Quraisy, bahkan termasuk di sana salah satu makhluk Allah alaihi laknat, iblis ada di situ. Jadi iblis ini anak menuntun juga,
Kayak bahwa orang membunuh Rasulullah, umatnya hadir di situ. Tetapi ketika waktu Allah menghendaki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selamat, ternyata kenapa? Semua pemuda kafir Quraisy tertidur, bahkan iblis alaihi laknat pun umpat tertidur. Baca di dalam surah Yasin itu bacaannya apa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum bahum la yubsirun. La yubsirun kada melihat tabuhinan berita. Ketika Rasul keluar daripada rumah beliau, Rasul mengambil pasir. Diberikan oleh Rasul pasir di atas kepala semua pemuda-pemuda kafir Quraisy. Bahkan diberikan oleh Rasulullah kepada kepala iblis alaihi laknat. Sampai Rasulullah berjalan, sampai Rasulullah kagum. Ketika mereka bangun, siapa yang mula-mula terbangun? Ternyata ada iblis alaihi laknat. Pemulaan bangun sih dia. Apa namanya juga kira-kira? Ujian iblis berbicara. Bangun, bangunan. Muhammadnya sudah keluar daripada rumah, ngapa maka guringan? Pada seorang diguring. Coba lihat ujian iblis di kepala kalian. Apa yang ada di kepala kalian? Mahar saikong ada pasir. Mahar saikong ada pasir. Lalu canggih iblis, pian pam jadi orang. Jadi aja, pasir juga. Artinya apa? Urim beritaan. Jadi pun hari ini cukup bulan aja nama jalan dan biar jangan. Kalau orang tadi melihat menyorongi, layu besi, layu sirut. Artinya kada melihat. Keluarga beritaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bujur artinya layu sirut kada melihat. Ya ada biar. Nah kadang-kadang cuma sebagai tabaruk mengambil berkah Al-Quran, kalau artinya ada pas, tetapi bagus dipakai. Nah, contohnya diantaranya untuk menghunjun supaya nah bicaranya walituk minul iddata walituk itu kapnya haron leh sampai tukop aja. Nah, artinya lain tuh. Bila ditarusakan mah walituk kabir aja. Kalau bangunaan lagi muncul, nah itu ujian orang. Nah ianya nama orang bahari supaya terbiasa membaca Quran dibaca kaitan. Ada lagi di surah Maryam, apa itu bacanya? Pantabadat bihi fahamalathu makanan qasiyya. Tinggal itu. Nah menyuruh ibu makanan ke sini. Ada belum coba kan ya? Insyaallah biar rame rezeki. Kenapa? Baca Quran. Satu huruf Quran tuh kita baca, Allah pasti membalas 10 kebaikan. Kebaikan Allah zahirkan, Allah nampakkan dengan apa? Niat kita menghujur, gesan menafkahi anak bini, iwakna halal, Allah beri karena kita baca Quran. Nah, di kalam Allah. Keluarga beritaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sampai di Gua Thur, di situ Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah SAW yang sangat berperan penting menemani Rasulullah SAW. Sampai di Gua Thur, Rasulullah tidak diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar masuk lebih dahulu sebelum beliau masuk menyatakan, meyakinkan aman karena di dalam gua tersebut. Dibersihi, luang-luang ditutupi, ambil baju, rabit baju sumbalakan keluar, rabit habis baju bersama nyepai luang. Setelah yakin aman, hanya dipersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua. Ya Rasulullah, biar silahkan masuk Nabi kita. Ketika masuk, ringkasnya kisahnya Nabi kita ini tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata ular nang sudah minta izin lawan Allah supaya melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW dalam pandang aidul mahabbah, keluar di salah luang, 2 luang nang belum tertutupi oleh Sayyidina Abu Bakar. Melihat kepala ular hendak keluar, nah ditahan di sekitar betis. Nah itu kisahnya, ditahan di sekitar betis Sayyidina Abu Bakar. Apa pada ular jadi ular apa ini urusannya lawan aku? Mahalangi memandang zat Nabi kita Muhammad SAW
akhirnya diular batuknya. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar mengangkat nak dari sini kada kanyang hajat di batuk ular. Saking cintanya lawan Rasulullah, biar aja diri kita binasa asal cinta kita lawan Rasulullah tetap. Nah ini Sayyidina Abu Bakar luar biasa, sering berkorban dan Rasulullah karena cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kepada diri sendiri, melebihi cinta kepada keluarga, harta dan semuanya manusia. Itu Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya saking sakitnya bisa ular menjeler ke tubuh Sayyidina Abu Bakar sampai titik beri mata. Kada berbunyi kada, cuma beri mata titikan sampai ke bibir Rasulullah beri mata saja. Tabangun Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menemani aku ya Rasulullah? Kada ya Rasulullah, ulun digigit ular. Saat biar tertidur, ulun tidak mengalihkan paha ulun karena khawatir biar terbangun, ya biar aja dibatuk ular. Akhirnya bisanya menjalar ke tubuh ulun saking sakitnya sampai titikan banyu mata ulun. Apa ujar Rasulullah? Wahai ular, jangankan engkau menggigit kulit, daging, darah, rambut Sayyid Abu Bakar pun haram engkau gigit. Nah ini kata Rasulullah. Tetapi apa jangan ular? Wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya sebelum ini sudah beribu tahun kami mendengar Allah berfirman, barang siapa memandang zat engkau kekasih Allah, maka ini menjadi tiket kami masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulang ingin bertemu dengan biar, sehingga berdiam di sini beribu-ribu tahun digawe berdiam. Mun kita kira ya banyak. Mahadangi kakasih lakonnya nih. Jaga bini. Kada saran nang beribu-ribu tahun, kada sampai umurnya kalau dah. Kira 20 tahun ini bisa kada kon ada nih. Sabar ya. Ada juga bang biar nang tahan. Tapi masih pananjak 1, pananjak 2, pananjak 3 di tanah Padang, beranak 1, beranak 2, beranak 3 gin kata Padang aja. Daripada cinta kan, sampai 3 beranak ya 3 aja. Jadi hujan nang bini nih, Kak. Malam ini pian sarwan ke mana? Jenang lagiannya ulun dingin kada kemana-mana malam ini. Libur. Kenapa teh jenang lagi? Anu kae ulun sudah bersih. Hari ini sudah sampai datang bulan. Mandi sudah. Maka udah beberapa setengah bulan terparainya nih. Jadi malam ini lapangan siap benar KAE sudah. Kemudian hendak mendarat. Iya. Soalnya kalinya parak maghrib. Tali bener. Awan sehingga bisa beda motor. Assalamualaikum. Oh, Dul. Kenapa? Malam ini urunan di rumahku kayak kebemulutan. Nah, gila lagi. Iya. Maka siap sudah. Soalnya kawan membeli kawan sagut nih. Ini ngalih juga indah. Tabak sanding aja malam ini kita talandung dahulu, naik pesawat terbang. Ini kalau bapak kalau jangan kalau bapak aja asal naik juga kita. Akhirnya pada waktu maghrib mintuha bini datang ke rumah sahur, dan datang tuh bukan sekadar berhilang aja, bermalam. Bermalam. Imbah Isa, tontong sambayang Isa. Tulak sarwan urunan di rumah kawan. Akhirnya nang bini ini jingok jam 8:30 sudah dimulai kira-kira berjanji. Kasih tuntung berjanji ya Allah. Ini kayaknya jam 9 nah sudahnya jam. Ada nang di rumah orang tadi bang nang laki ini amasan juga. Lah aku catat aja rawi pertama. Baiklah Tapi hendak juga rawi ke-4 soalnya tak asal kayak pertama aja. Nah berarti nama Sepian jadi rawi 3. Aku jadi hendak beli berdahulu. Mbak ini ada pula misal orang. Ditulis orang rawi pertama. Di rumah dilihat Nabi ini jam 9 hari. Daripada aku jadi kita pindah mangalehi ke laki nih. Baik bersiap-siap berdahulu.
pacul baju dastar, baju pacul gentong ke dinding padangan. Paculis ada berpacul ya tak? Dipaham aja kalau biar dasar berpacul apa? Lalu masuk ke kamar, ambil salimut, bentuk salimut. Artinya bila laki membuka salimut ini sudah siap lapangannya. Iya. Nah itu. Ada mintuha tadi bermalam ke rumah anak, kada bersama baju kesan panyileng. Jalan mancare. Kalau bina ada baju anak nih, pas di dapur ada bagentong. Alhamdulillah jadi ada baju anak orang. Santap mintuan. Santap baju anak. Jam 9:30 sampai waktu nang tadi sudah membaca rawi pertama, bulik berdahulu atau lawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ibunya. Kada binang dulu kada juga. Buka lawang, baju sama, langsung ada cuk juga dulu mencium. Badi cium kan cium sebagai ranai juga biar kada begegah kada cium. Balu aja kalau minta. Ada baunya aja lain. Nang di rumah bau naon sih parfumnya. Yang spray nama tuh. Yang harum tuh bau mawar tuh kan. Ini bang bau asam kamang. Cuk bau asam kamang. Iya lagi kira-kira kada ingin bubur binikannya. Bayar pacul ciuman cangit mintuha sekalinya. Adalah sidin launya sabar tuh kada juga. Nah ada bapak anak aja. Mama lawas kada cium abah ikam juga lagi. Payah mintuan. Malar juga sekalinya. Nah bapak dia ada pinangdu ya Allah. Keluarga berataan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut terusan kisahnya panjang. Kalau sampai kisah kita lumutan sampai di situ aja kisah nyata. Kemudian lagi setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyapu luka Sayyidina Abu Bakar sehingga sembuhlah daripada bisa gigitan ular tersebut. Ini Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah sekaligus mertua daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keluarga berataan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salah seorang sahabat Rasulullah sekaligus pelayannya Rasulullah. Beliau itu bernama Thauban. Perawakan sidin ini kurus garing, halus, kurus pula. Dan kebiasaan Thauban ini bila sembahyang berjamaah di masjid Rasulullah itu duduknya di pinggir, di saf pertama, di pinggir sebelah kanan. Di pelajaran-jalan kita. Jadi kan, bila sembahyang berjamaah kemudian bila ada kesempatan cari saf nang pertama dulu. Jangan di belakangan aja. Ya memang nyaman, paling di belakang tuh apa? Bakantut nyaman. Berhujur-hujur nyaman, tak boleh apa alasan biar jadi di belakang. Hujur nyaman, berhujur sing sakit. Berhujur di bang nyaman. Padahal pian hendak mengetahui pahala orang sembahyang berjam di saf pertama dan pahala orang yang menjadi muazzin, andai kata dijadikan Allah duit misalnya, maka 7 turunan pian maha bisaan nggak ada habis pahalanya. Kan pahala orang sembahyang di saf pertama dan menjadi orang muazzin. Tahu ya muazzin kan? Soal azan, azan. Adapun urutan orang sembahyang di saf pertama itu yang lebih abda dahulu di belakang imam. Kemudian bertarik ke kanan, nah terus sampai ke ujung ke kanan dahulu. Bila sudah habis sampai ujung kanan, hanya ke kiri. Ini urutan abdalnya. Adapun urutan berjamaahnya bang, nah dari di belakang imam harus adil lah. Nah bilanya di sini 3, di kiri 3 juga. Bila di sini 4, di kiri 4 juga itu bagus. Bila orang ber-7 bang, saya di belakang imam 3 di kiri kanan. Nah itu nampas urutan. Ini kadang-kadang sebelah kanan ber-5, sebelah kiri ber-2. Ini banyak terjadi di negara-negara kayak itu. Ini kada tahu aja hukumnya nih bahwa yang lebih abdal kayak itu. Hanya ketika kita menggawi lebih banyak pahalanya kayak itu. Alasan sahabat Rasul sahabat dari kenapa sembahyang di pojok sebelah kanan di saf pertama ujian supaya jangan mengganggu lagi lawan sahabat-sahabat yang lain. Biasanya kan kalau di muka di belakang imam
Kalau sibuk hendak berjalan, orang hendak kemana kayak kalau tak ganggu nih, jadi sedikit dibujuk. Andai kata membaca amaliyah nang panjang pada orang, ada bahkan tak ganggu. Nah ini nih pelajaran juga. Kadang-kadang katuju bener ya Allah di belakang imam, padahal beisian anak halus, paham nggak ya? Beisian anak halus, sehingga si anak-anaknya katuju mencari abahnya. Bila sembahyang di muka abahnya waktu hari Jumat, akan dikira lalu lalang dari abahnya paling pasti orang, kan bagus kan ya? Ibu bisian anak harus kemudian bawa ke masjid, cari nang dibuju-buju aja agar anak nyaman mendatangi, kada cari pasti orang. Nah itu adalah keluarga beretan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Sauban yang perawakannya kurus kering tadi. Ujar Nabi, Sauban, ikan ini keringan. Ujar Sauban, kada Rasulullah. Ulun kada kering, kada sehat aja. Makanan di rumah banyak aja. Kenapa jadi kurus? Sekalinya kada makan, walaupun ada banyak makanan di rumah, kada ada nafsu makan. Ujar orang wah ini bisa corona sama deh Sauban nih. Ada corona kada? Ujar Sauban ulun di Rasulullah kada ada nafsu makan apabila kagenangan piang. Bila malam kagenangan piang, takutan isuk kada bertemuan piang lagi. Bila siang kagenangan piang, takutan malam ini kada bertemuan piang lagi. Andai kata ulun meninggal, ulun kada bertemuan piang lagi. Andai kata di akhirat pian masuk surga, tentu surga pian yang lebih tinggi daripada surga ulun kada bertemuan lawan pian. Apalagi kita mau ulun masuk neraka. Akhirnya kada ada lagi nafsu makan karena takutan kada ada lagi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat. Apa? Setelah kejadian tersebut ternyata Allah menurunkan satu ayat kepada sahabat tersebut melewati Rasulullah. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala taat kepada Allah, menggawi perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, war rasulah, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itu nantinya beserta orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Minan nabiyyin, terkumpul dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wasiddiqin, berkumpul dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, berkumpul dengan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafika, ina sebaik-baik pertemanan, sebaik-baik perkumpulan. Nah, luar biasa. Nah, bila orang tujuh dan taat lawan Allah, taat lawan Rasulullah, bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surganya Allah beserta nabi-nabi Allah. Jadi salah satu jalan kita nih, kita nabi sudah ada, wali kada juga, syuhada kada juga, saleh bang, kuler juga salehnya. Ada orang salehnya rajin, ada kesempatan berbuat baik, gawi, ada ini ada, tahu aja bang pahalanya benar. Kayak sembahyang sunat subuh tuh berapa pahalanya? Apa lebih baik daripada dunia seisinya? Ya tuh boleh pada menggawi. Sampai juga tuh kalau ke masjid, tapi dulu di pelataran dulu marute bepandir. Kurang kamat hanya naik. Nah, kada gawi sunat 2 rakaat sembahyang sunat subuh ta. Padahal tahu pahalanya benar-benar nih. Kayak itu. Keluarga beretan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita adalah saleh kada, syahid kada, siddiqin kada, nabi kada, tak kumpul dan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya sudah diberi oleh guru kita al-alim al-alama Al-Arabillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abu Jarsidin. Jalan kita jalan mahabbah. Kita pak ibadah kuler sudah ada rajin. Nah supaya surganya sama, tak kumpul dengan nabi-nabi Allah, terkumpul dengan orang-orang wali-wali Allah, orang-orang mati syahid dan saleh, yakni jalan mahabbah. Tariqatuna tariqatul mahabbah. Nah kayak caranya tariqatul mahabbah.
gawi napa-napa nang diridhai Allah, gawi napa-napa nang dikatujui oleh Rasulullah. Alhamdulillah kita pada saat ini telah banyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudahan ini senantiasa dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan ridha kepada kita. Niscaya ini mengembirakan Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan bukan hanya kita berkumpul pada saat ini merayakan kelahiran Rasulullah, mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah juga nantinya di dalam surganya Allah beserta nabi-nabi Allah, lebih khusus kepada Rasulullah SAW beserta orang-orang yang jadi wali Allah dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mengamalkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita min umurid dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersilaturahim, Allah jauhkan kita beratan daripada musibah. Allah jauhkan kita beratan daripada bencana. Allah jauhkan kita beratan daripada penyakit. Ala hadhihi niyat wa tilka niyat wa ala ma nawal salat wa nasalli wa ila hadratin nabi wa ali nabi al-fatihah.